Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya mulai share screen saya pada pagi hari ini. Saya akan melanjutkan khotbah dari seri khotbah kita Trustworthy atau dapat dipercaya. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang layak dapat dipercaya. Saya minta host izinkan saya share screen, ini belum dibuka. Kita mengucap syukur bahwa kita menyembah Tuhan yang luar biasa dan Dia layak untuk dipercaya. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah sampai ke dalam minggu kedua dari seri khotbah Trustworthy atau dapat dipercaya. Yang dapat dipercaya adalah Tuhan kita. Dan minggu lalu kita sudah melalui minggu pertama dari seri khotbah ini berbicara tentang God's faithfulness, kesetiaan Tuhan. Kita sudah mendengarkan minggu lalu. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang tidak sempat mengikuti ibadah minggu lalu bisa mengakses di kanal YouTube Evination Jogja. Di situ sudah tersedia semua seri khotbah yang lalu-lalu. Dan minggu lalu kita sudah belajar bahwa kesetiaan Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh karena ketidaksetiaan kita umatnya. Dan kita berharap bahwa kesetiaan Tuhan itu merubah hati kita dan kita bisa melihat kebaikannya dan kita bisa merasakan kasih-Nya sehingga kita bisa mengasihi Dia dan kita hidup melakukan firman-Nya, dan firman itu tidak berat. Karena kalau kita mengasihi seseorang, mengikuti perintah seseorang itu bukan menjadi tanggung jawab, bukan menjadi satu obligation ya, sesuatu kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi dengan sukacita, dengan senang hati kita melakukannya. Nah, minggu kedua ini kita masuk tentang keselamatan dari Allah. Dan sekali lagi saya mengingatkan tujuan khotbah ini selama 6 minggu ini, supaya kita semua bisa memiliki dasar kehidupan rohani yang lebih kuat di dalam Kristus. Kita akan melihat dari kacamatanya Nabi Yesaya, karena selama 6 minggu ini khotbah ini diambil dari kitab Yesaya. Dan diharapkan Bapak Ibu Saudara-saudari semua, termasuk saya, kita semua memiliki kehidupan keberbuahan yang melimpah. Ada buah yang melimpah, baik itu buah roh maupun juga buah dalam pekerjaan kita. Kalau Bapak Ibu bekerja di marketplace, ada buah yang melimpah. Kalau Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan, ada buah yang melimpah. Ya, dan demikian juga hidup kita semakin benar, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan yang bekerja. Dan yang lebih penting lagi, Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan dan saya juga, kita semua menjadi berkat di keluarga kita, di komunitas, dan di bangsa kita. Inilah tujuan yang kita ingin capai di sepanjang khotbah seri khotbah Trustworthy ini. Teks kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membuka Alkitabnya. Saya menganjurkan selalu menyediakan Alkitab cetak, karena kalau Bapak Ibu menggunakan gadget, distraksinya, gangguannya cukup banyak ya, sehingga kita tidak bisa fokus. Saya akan bacakan Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Ya. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Ayat 5 dikatakan, "Hai kamu keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Teks kita diambil dari Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5 pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, melalui ayat ini Tuhan memberikan gambaran melalui Nabi Yesaya, melalui nubuatannya,
Ya, Yesaya hidup 800 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, dan dia sudah melihat ke depan, dia sudah mendapatkan nubuat apa yang terjadi di depan. Dan kemudian melalui Yesaya Tuhan memberikan gambaran seperti apa kerajaan, ya, kerajaan Tuhan, ya. Dan di dalam penglihatannya kerajaan Allah digambarkan sebagai gunung Tuhan, bahwa bangsa-bangsa akan mencari, ya, akan mencari Tuhan, akan mencari kedamaian, dan akan mencari keselamatan. Ya, nubuatan ini mengungkapkan, bahkan mereka bahkan akan berbicara kepada orang lain dan mengundang mereka untuk naik ke gunungnya, ya, ke rumah Tuhan, untuk mempelajari jalan-jalannya dan berjalan di jalan-jalannya. Nubuatan ini mengungkapkan bagaimana Allah mengumpulkan umat perjanjiannya dari bangsa-bangsa yang berbeda dan menunjukkan bahwa perjanjiannya bukan hanya untuk bangsa Israel pada waktu itu, tapi juga untuk semua bangsa, termasuk kita. Sebenarnya menurut Alkitab kita ini bangsa-bangsa yang sebenarnya bukan bangsa Israel selalu merasa bahwa mereka lah Tuhan datang untuk mereka, dan mereka menganggap bangsa-bangsa di luar Israel itu bukan tidak berlaku keselamatan untuk mereka. Tapi Bapak Ibu, kita Roma mengatakan bahwa kita dicangkokkan dalam pohon kehidupan, kita bangsa-bangsa lain ini dicangkokkan, dan keselamatan itu juga untuk kita semuanya. Kitab Wahyu menggambarkan pada hari terakhir nanti yang memuji menyembah Tuhan di surga, dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa akan memuji dan menyembah Tuhan. Dalam terang ini, tadi ayat 5 dikatakan, marilah kita berjalan dalam terang Tuhan. Dalam terang ini kita umat Tuhan diundang untuk berjalan dalam terang Tuhan. Dan A.W. Tozer, salah seorang hamba Tuhan yang banyak bukunya ditulis, dia mengatakan, God wants us to worship Him. He doesn't need us, for He couldn't be a self-sufficient God and need anything or anybody, but He wants us. When Adam sinned, it was not he who cried, God, where art thou? It was God who cried, Adam, where art thou? Bapak Ibu, A.W. Tozer mengatakan demikian, Tuhan menghendaki kita menyembah Dia, Tuhan yang menginginkan, ya. Dia sebenarnya tidak memerlukan kita, Bapak Ibu, Saudara, karena Tuhan adalah Tuhan yang mandiri, Dia self-sufficient, Dia tidak ada yang kurang, Dia tidak perlu dilayani seperti manusia, Dia self-sufficient, Dia mandiri, ya. Dan kemudian Dia tidak perlu seseorang atau apapun yang bisa kita lakukan untuk Dia, tetapi Allah yang mandiri ini, Allah yang tidak perlu kita, Dia menginginkan kita, Bapak Ibu. Minggu lalu saya sudah berkhotbah mengajarkan bahwa perjanjian covenant kepada Abraham yang diturunkan terus ke Yakub, bangsa Israel, dan sampai ke kita, itu inisiatifnya selalu datang dari Tuhan terlebih dahulu. Dia yang menginisiasi perjanjian itu, ya, untuk memberkati Abraham dan keturunannya. Demikian juga, meskipun Tuhan tidak membutuhkan kita semua, Bapak Ibu, karena Dia serba berkecukupan, Dia self-sufficient, mandiri, tetapi Dia menginginkan kita menyembah Dia. Dan ketika Adam jatuh dalam dosa, bukan Adam yang bertanya, Tuhan di mana engkau? Tetapi kita tahu ceritanya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang bertanya Tuhan, Adam, di mana engkau? Pertanyaan Tuhan menunjukkan Dia menghendaki hubungan dengan kita, sekalipun kita jatuh dalam dosa. Ada 3 kebenaran yang saya ingin bagikan. Yang pertama, Tuhan menginginkan agar kita berjalan dengannya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tidak dirancang untuk hidup sendirian. Tuhan mau berjalan bersama kita. Tuhan tidak pernah mendesain manusia itu untuk hidup seorang diri saja. Karena dari sejak pertama, Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Yang pertama, Tuhan mau kita berjalan bersama-sama dengannya. Dan tentu saja Tuhan juga menyediakan kita keluarga, Tuhan menyediakan kita komunitas gereja, Tuhan menyediakan kita sahabat, ya, kawan-kawan, dan dimanapun kita berada kita punya komunitas. Tuhan izinkan kita,
kita ada di situ untuk berjalan bersama-sama. Lebih khususnya lagi dalam keluarga rohani, dalam gereja ini, Tuhan mau kita berjalan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam Yesaya pasal 2 ayat 3 tadi dikatakan, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, ya, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu jalan-jalan sebentar ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu tur ke Gunung Sinai. Wow, jauh ya. Gunung Sinai ini letaknya di, kalau kita lihat, di Mesir, itu di bagian bawah Mesir itu kayak Afrika ya, bagian bawahnya. Itu sudah hampir di bagian bawah, dan di situ ada Gunung Sinai, yang dipercaya disinilah Musa menerima 2 loh batu, ya, perjanjian. Baik, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk lihat waktu saya ke Israel dan saya ke Mesir 2008, berarti berapa tahun yang lalu ya, 13 tahun yang lalu. Kita mendaki Gunung Sinai, berangkatnya malam hari, tengah malam, sampai di atas puncak gunungnya, kita melihat sunrise, dan persis sunrise itu adalah hari pertama di tahun baru kalender orang Yahudi. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat sunrise itu, dan di sini menceritakan tentang bagaimana bangsa-bangsa datang menyembah Dia. Ya, tempatnya tinggi. Nah, sekarang ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat sunrise ya. Hari pertama di tahun baru kalender orang Yahudi tahun 2008. Jadi dari puncak Gunung Sinai ini yang paling tinggi dari antara puncak-puncak itu kita bisa melihat. Oh, maaf. Ini adalah pemandangan hari pertama tahun kalender orang Yahudi 1 Oktober 2008. Ini dari puncak Gunung Sinai. Kita lihat mataharinya terbit. Kresek-kresek itu karena dari angin yang masuk ke mic kamera, jadi suaranya
Polandia, negara-negara bekas banyak orang yang menantikan harapan baru. Seperti terbitnya fajar, demikianlah harapan kita semua terbit. Tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Oke. Nah, ini turunnya pakai unta karena udah capek. Baik Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, tadi yang saya perlihatkan tadi Bapak Ibu saudara sekalian adalah bagaimana bangsa-bangsa ya waktu itu yang dinaikin adalah Gunung Sinai yang dipercaya ketika Musa menerima 2 loh batu. Nah, bayangkan apa yang Yesaya katakan tadi dari firman-Nya bahwa pada hari terakhir orang akan naik ke Gunung Sion, gunungnya Tuhan. Dari bangsa-bangsa, mereka akan mengatakan, mari kita naik ke gunung Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini rumah Tuhan mengacu sebagai gunung Tuhan itu. Umatnya, gerejanya adalah gunung Tuhan. Karena Tuhan telah menetapkan ini akan terjadi. Dan adalah keinginannya agar kita semua bersama-sama dengan orang percaya dari setiap bangsa berjalan menuju rumahnya. Yang kedua, Tuhan ingin kita mempelajari jalannya. Ya. Dalam Yesaya pasal 2 ayat 3 tadi kita sudah baca bagian pertama, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Jadi kita dapat gambaran bagaimana bangsa-bangsa naik ke gunung Sion yang dipercaya, di gunung Sinai yang dipercaya Musa menerima 2 loh batu, ya, perjanjian, hukum Taurat. Nah, pada hari terakhir dikatakan banyak orang bangsa-bangsa akan naik ke gunung Tuhan, supaya ia mengajar kita tentang jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dari Sion berbicara tentang gereja Tuhan, akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem, dari gereja Tuhan. Ketika kita beriman kepadanya, kita akan mempelajari jalan-jalannya, dan jika kita berjalan di jalannya dengan mematuhinya dan mendengarkan koreksi dari firman Tuhan, kita akan menjadi serupa seperti dia. Seperti 2 Timotius 3:16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar kita. Kedua, untuk menyatakan kesalahan kita. Ketiga, untuk memperbaiki kelakuan kita. Dan keempat, untuk mendidik kita semua dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap kita manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, poin kedua tadi, Tuhan ingin kita mempelajari jalan-jalannya. Yang pertama tadi, Tuhan ingin berjalan bersama kita. Ya, Tuhan yang punya inisiatif untuk memanggil kita dalam persekutuan dengan Dia. Ya, yang perlu Bapak Ibu saudara-saudari lakukan dan saya adalah menanggapi panggilan Tuhan itu. Suatu kita berjalan bersama Dia, poin yang kedua tadi, Tuhan ingin kita mempelajari jalan-jalannya, kita menghidupi jalan-jalannya, kita menghidupi firman Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan tadi dikatakan di ayat slide sebelumnya dikatakan berfungsi untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran. Bapak Ibu saudara sekalian, kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari. Itu bukan satu kewajiban untuk Tuhan, tapi itu adalah untuk kita sendiri, supaya kita diajar jalannya, kita menghidupi jalannya. Firman Tuhan akan menyatakan kesalahan kita. Firman Tuhan mengatakan firman Tuhan itu seperti cermin yang akan memperlihatkan wajah kita. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari pasti hari ini sudah bercermin ya. Waktu baru bangun pagi tadi, waktu siap-siap lagi
untuk datang ibadah, pasti Bapak Ibu Saudara bercermin, mengisi rambutnya, dan sebagainya. Cermin memperlihatkan keadaan kita seperti apa. Demikian juga firman Tuhan akan menyatakan keadaan kita seperti apa. Kalau kita salah, firman akan menyatakan kesalahan kita. Di mana area kita lemah, firman Tuhan akan memperlihatkan kelemahan itu. Ya, firman Tuhan berguna untuk menyatakan kesalahan kita. Dan firman Tuhan berguna untuk memperbaiki kelakuan kita. Setelah kita lihat di cermin, ada yang kurang, ada yang salah, kita perbaiki ya. Misalnya rambutnya belum disisir, maka kita akan menyisir rambut kita. Mungkin masih ada tai mata di sini, lalu kita lihat cermin, kita perbaiki, kita bersihkan muka kita, dan seterusnya. Firman Tuhan ketika kita baca, dia akan memperbaiki kelakuan kita. Setelah dia memperlihatkan kesalahan kita, dia akan memperbaiki kelakuan kita. Dan dia akan mendidik kita dalam kebenaran. Sehingga kita semua umat Tuhan dikatakan kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi poin kedua, Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya, kita bukan hanya mempelajari jalan-jalannya, tapi menghidupi jalan-jalannya. Dan jalan-jalan Tuhan kita bisa dapatkan suatu kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Poin yang ketiga, Tuhan ingin kita memiliki damai di dalam Dia. Damai sesuatu yang dicari oleh orang-orang pada hari-hari ini. Alasannya kenapa begitu banyak orang di negara barat yang meninggalkan kekristenan dan mencari agama-agama dari timur, ya, meditasi, konsekrasi, dan sebagainya. Alasannya karena mereka tidak mendapatkan Tuhan dan tidak mendapatkan damai yang seharusnya kita bisa dapatkan ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Suatu Bapak Ibu Saudara-saudari mengambil saat teduh, suatu kita berdoa, suatu kita membaca firman Tuhan, sebenarnya kita mendapatkan damai sejahtera di situ. Begitu banyak orang-orang dari dunia barat yang meninggalkan agama kekristenan dan beralih kepada agama timur, karena mereka ingin experience, mereka ingin mengalami kedamaian itu yang sebenarnya sudah ada di dalam Tuhan. Poin yang ketiga, Tuhan ingin kita memiliki damai di dalam Dia. Yesaya pasal 2 ayat 4 tadi teks kita mengatakan ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau dan pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar berperang. Di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Saat kita percaya pada Tuhan dan menyerahkan diri kita kepada ketuhanannya, kita bisa memiliki kedamaian. Di sini kita melihat Tuhan sebagai hakim agung. Di zaman akhir, kata Yesaya, bangsa-bangsa tidak lagi berperang, dan senjata yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain akan ditempa untuk menjadi alat untuk panen dan masa damai. Dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, semua yang dikasih Tuhan, kita bisa berdamai dengannya. Kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Ya. Salah satu kenapa orang tidak bisa melihat kenyataan hidup yang dialami, karena dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk berdamai dengan Dia, tapi juga berdamai dengan diri kita sendiri. Bahkan di dunia ini, suatu kita hidup, kita bisa berdamai dengan banyak orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang mengecewakan kita. Kita bisa berdamai dengan mereka. Tuhan mengundang kita untuk menjalani kehidupan seperti ini bersamanya. Untuk berjalan bersamanya, untuk mempelajari jalan-jalannya dan menghidupi jalan-jalannya, dan untuk mendapatkan kedamaian di dalam Dia. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, presentasi khotbah pada pagi hari ini, ada 3 poin tadi. Tuhan ingin kita berjalan bersama Dia. Tuhan tidak pernah merancang Bapak Ibu Saudara-saudari hidup sendirian, ya. Tuhan memanggil Bapak Ibu Saudara-saudari dalam persekutuan bersama Dia. Suatu kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita memperoleh persekutuan dengan Tuhan, dan kita tidak pernah dipanggil untuk hidup sendirian. Kita perlu orang lain, kita perlu jemaat, kita perlu gereja, kita perlu komunitas yang saling mendoakan, yang saling menegur, yang saling memberikan dorongan semangat. Ya. Orang Kristen seringkali dianalogikan seperti arang, ya. Arang, kalau di kumpulan arang, kalau orang bakar-bakar sate, barbecue, arangnya akan menyala. Tapi kalau arangnya satu diangkat, dipisahkan dari kumpulan arang-arang itu, maka arang yang dipisahkan itu akan padam.
Bapak Ibu, demikian juga kebenarannya. Kita sebagai orang Kristen, waktu kita berjalan sendirian, ya pasti rohani kita akan padam. Tapi suatu kita ada dalam komunitas, ada dalam gereja, kita saling mendorong, kita saling menyemangati, kita saling mendoakan, mungkin kita saling bergesek. Seperti firman Tuhan mengatakan, besi menajamkan besi, tapi orang menajamkan sesamanya. Mungkin terjadi pergesekan, tetapi pergesekan yang terjadi dengan cara yang baik, kita bisa keluar dari itu dan membuat kita jauh lebih baik lagi. Dan kemudian kita berkomunitas, karena kita tidak pernah didesain oleh Tuhan untuk hidup sendirian. Bapak Ibu saudara sekalian, saya berdoa dalam minggu ini, selama bulan Mei ini, kita bisa melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bapak Ibu saudara, kita bisa berjalan bersama Dia, mengalami Tuhan. Kita bisa menghidupi jalan-jalannya firman-Nya, dan kemudian kita bisa memperoleh damai sejahtera. Di tengah-tengah kekacauan, keadaan yang kalut dan tidak menentu seperti sampai hari ini, Bapak Ibu saudara-saudari, kita bisa mendapatkan damai sejahtera di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Tuhan, Engkau tidak memanggil kami untuk berjalan sendirian. Engkau ingin kami berjalan dengan Engkau, Tuhan. Oleh sebab itu, kami mau berdoa, biar setiap kami membuka hati kami, agar mempersilahkan Raja Damai, yaitu Engkau sendiri, melalui pribadi Roh Kudus, berjalan bersama-sama kami. Waktu Engkau berjalan bersama kami, kami tidak takut, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan cemas akan hari-hari di depan kami. Karena kami tahu bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau menyertai kami. Bukan pada saat kami di gunung, waktu kami kelimpahan, waktu kami sukacita, waktu kami happy, waktu kami sembuh, sehat. Tapi Engkau ada di lembah bersama kami. Ketika kami down, waktu kami lagi kekurangan, waktu kami lagi sakit, dalam kelemahan, waktu kami lagi berduka cita, Engkau pun hadir di situ. Dalam lembah kekelaman sekalipun, gada dan tongkat-Mu tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau senantiasa menyertai kami. Dan kami juga dipanggil untuk hidup dalam jalan-jalan-Mu, Tuhan. Kami tidak hanya membaca kebenaran firman-Mu, tapi kami menghidupi firman-Mu. Dan kami menemukan damai sejahtera yang dicari oleh bangsa-bangsa yang sebenarnya ada di dalam Engkau, Tuhan. Tuhan, mau berdoa untuk setiap kami jemaat. Memasuki bulan Mei ini, kami serahkan sepanjang hari dalam bulan Mei ini di dalam tangan kasih karunia. Baik Bapak Ibu, kita persiapkan perjamuan kudus yang Bapak Ibu sudah siapkan. Mari kita mengambil roti dan cawan yang sudah dipersiapkan. Kita mengambil roti terlebih dahulu. Ya, di situ dikatakan 1 Korintus 11 ayat 23. Di situ dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimutrakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari Bapak Ibu, setiap kali kita mengambil perjamuan, kita diingatkan akan dua hal ini. Yang pertama, pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita sudah diampuni. Kita sudah diterima sebagai anak-anaknya. Dan tempat kita yang harusnya terpisah selamanya di neraka, Tuhan menggantikan, menebus kita, dan kita beroleh hidup yang kekal. Dan yang kedua, kita diingatkan bahwa hidup kita sampai nanti Tuhan datang kedua kali sampai Maranatha adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Mari kita mengambil perjamuan kudus memasuki bulan Mei ini dan percaya perlindungannya, pemeliharaannya, penyediaannya bagi kita semuanya sepanjang bulan Mei ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk roti ini, Tuhan, yang mengingatkan kami akan tubuh-Mu yang
meteraikan waktu di kayu salib, dipakukan di kayu salib, tubuhmu terkoyak-koyak. Roti yang kami pegang ini melambangkan tubuhmu Tuhan, mengingatkan kami akan tubuhmu. Dan kau berkata, inilah tubuhku, barang siapa yang memakan tubuhku akan memperoleh hidup yang kekal. Waktu kami makan roti ini Tuhan, menjadi bagian dalam daging kami, kehidupan kami. Kehidupan-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Kehidupan yang kekal ada dalam kami Tuhan. Bukannya nanti saat waktu kami kembali ke rumah Bapa, tapi dalam Yohanes 17 ayat 3, Kau mengatakan, inilah hidup yang kekal, itu mengenal Bapa dan mengenal Anak dari semula yang diperuntukkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut roti ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan dimakan Bapak Ibu. Mari kita mengangkat cawan. Terima kasih Tuhan untuk cawan ini yang mengingatkan kami akan darah-Mu yang dicurahkan di kayu salib. Untuk kami minum cawan ini Tuhan, kehidupan-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan tidak ada sakit, penyakit, kelemahan yang ada dalam tubuh kami. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna. Waktu kami di luar rumah, di dalam rumah, waktu kami tidur, kami bangun, keluar masuk kami, dari pintu rumah kami, dari pintu gerbang kota ini, kami percaya pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, penyediaan-Mu bagi kami semua. Kami sambut dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan diminum. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Your faithfulness, God.